Jadi pertanyaan saya, apakah 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-6 ini berbicara apakah ini memang sudah saatnya, Pak Paul? Itu saja, Pak Paul. Ya, jadi poinnya apa? Poinnya? Poin yang mau ditanyakan itu apa poinnya? Yang dari siang itu mengiang-ngiang itu yang soal menahan ini, apakah ayat ini bicara bahwa dunia ini ditahan sama orang-orang kudus? Karena kalau semua hamba Tuhan sudah Ya, pada jatuh, sampai ada kekuatan yang menahannya itu kan. Tapi nggak ya begitu, itu Pak. Bukan. bukan. Jadi Iya, begini, oh, karena pada kenyataannya nanti itu kan Papa kan cita Titi yang ada di 2 Tesalonika ya itu ya. iya, 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 Ada iya, kekuatan yang menahannya itu. iya, Nah, iya. itu ada di 1 Tesalonika 5. Nah, itu Oh, ada awalnya dulu. Coba kita buka ya. Kita buka iya, dulu nih. oke. Kan ini sebentar. Ya, ini memang baru Bapak yang pernah nanya begini ya. Saya belum pernah ditanya, tapi kita urut dulu. Iya, iya, Poinnya kan begini. Saya tadi makanya berusaha ke poinnya supaya saya nggak iya, salah ya. Kita iya, buka dulu 1 Tesalonika 5 ya. iya. Banyak orang berpikir 1 Tesalonika 5 ya. Oh, Iya. sebentar. Kita baca 1 Korintus 15 dulu ya. Oke, 1 Korintus 15. Kita ceritanya kan rapture dulu nih. oke. Nah, ayat 52. Ya, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Iya. Itu kata kuncinya. Nafiri yang terakhir. Ya. Orang akan dibangkitkan. Itu kata kuncinya ya, penting ya, nafiri yang terakhir. Iya. Nah, orang bilang, oh rapture-nya itu sebelum sesudah aniaya segala macam, sebelumnya aniaya segala macam. Enggak. Iya. Kita akan rapture setelah antikris. Ya, jadi kita mengalami semua tentang Iya. antikristus ini. Iya. Tetapi nanti lihat ya, lihat. Ini ada ayat yang lain, 1 Tesalonika 5 ayat 3. Kapan? Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka mereka tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ya, jadi bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Ya, hari Tuhan itu ada 2. Hari Tuhan itu yaitu pada saat Tuhan datang, dia rapture, ya. Dan kedua, hari Tuhan itu adalah hari penghakiman, ya. Iya. Nah, itu 2 itu terjadi. Nah, hari Tuhan yang dimaksud di sini adalah rapture. Jadi nanti aman, semuanya aman, kelihatannya aman, tenang. Tiba-tiba, yang sering saya bilang ya, kenapa bisa aman? Karena dunia perekonomian dikendalikan. Siapa yang kendalikan? Israel. Ya, Israel itu akan mengendalikan seluruh perekonomian dunia dan aman. Dan kemudian tiba-tiba, nah ini si setan alas ini kan, orang-orang Islam yang kadrun ini akan dibajak itu semua microchipnya itu. Karena mereka kan bilang microchip itu kan riba kan. Makanya orang-orang Kristen yang takut dengan microchip itu kayak kadrun jadinya. Karena microchip itu kan bukan Anda ditulis di tangan kanan. Microchip itu boleh taruh di mana? Boleh taruh di kiri. Dan boleh taruh di pantat juga boleh, taruh di bokong. Ya cuma lucu kan. Nah, masa mau di scanner, nanti bokong yang di scanner ya. Makanya taruhnya di tangan. Nah, tetapi nanti tato itu akan ditaruh di kanan. Kenapa? Karena kalau ada maling, orang Islam itu yang pertama kali dipotong tangan kiri. Ya. Kalau mereka mencuri dalam masa pandemi dalam masa resesi ekonomi kan nanti banyak maling kan. Orang Islam kan hukumnya potong tangan kiri dulu yang dipotong. Nah, makanya taruhnya di kanan. Gitu. Nah, lalu kita balik ke 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat ke-3. Bentar. Ya, ayat 3 ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesakan oleh banyak orang dengan cara bagaimana juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang hari murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang baru, yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut
atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Siapa yang duduk di bait Allah sekarang? Ya kan? Makanya duduk di bait Allah kan. Orang-orang Islam ini kan Masjidil Al-Aqsa itu kan. Dan menyatakan diri sebagai Allah kan. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, ya kan? Sehingga ia Roh Kudus kan yang menahan dia kan. Ia menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedudukan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada kuasa yang menahan. Siapa yang menahan? Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu nanti akan seperti Kejadian 6. Ceritanya gimana Kejadian 6? Waktu manusia makin jahat kan? Bahkan hamba-hamba Tuhan juga jadi jahat. Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Ya, dia lihat didahului dengan apa? Ketika manusia sudah tambah banyak, ya, lahir anak perempuan, maka anak-anak Allah. Anak-anak Allah siapa? Orang yang sudah lahir baru ini, ya, orang-orang yang lahir dari Allah. Itu siapa? Yang belum berdosa, seperti anak-anaknya Set. Kalau Kain kan disebut anak-anak manusia. Nah, Set keturunannya Adam segala ya, Adam, Set, itu disebut anak-anak Allah. Ya. Dan anak perempuan manusia, anak-anaknya Set. Lalu mereka mengambil istri. Nah, makanya mereka jadi jahat. Nah, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Nah, itu yang terjadi. Hamba-hamba Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya dia banyak yang mengingkari. Yaitu contohnya kayak dua teman kita itu kan, yang sampai nyeberang ke Islam kan. Nah, jadi ini bukan orang-orangnya, tapi Roh Kudus. Karena kejadian tadi 2 Tesalonika, apa tadi 2 ayat ke-4, itu sama dengan Kejadian 6 ayat 2. Lalu Roh Kudusnya gimana? Maka tadinya Roh Kudus itu merupakan satu aura karena orang-orang percaya yang berdoa ya dan menghadirkan kerajaan Allah, lalu itu hilang. Lalu tinggal ada di dalam ya cuma tinggal hidup di para nabi. Nah, hari ini kita mau belajar itu justru. Jadi roh itu akan tinggal di para nabi kayak zaman perjanjian lama. Nanti akan kembali ke zaman perjanjian lama. Di masa antikristus itu selama 3,5 tahun itu, selama 3,5 tahun dan selama 3,5 tahun itu akan terjadi itu tadi. Siapa namanya? Roh Kudus itu hanya tinggal di dalam kita orang-orang percaya. Hanya kepenuhan. Jadi nggak seperti zaman sekarang. Roh Kudus itu bisa berkuasa membuat suatu ambience, satu pengaruh sehingga ketika ada kerajaan Allah, maka orang-orang di rumah itu merasa diberkati. Kayak saya kan menghadirkan Jehovah Shammah gitu kan. Roh Kudus ada di dalam saya, dan Roh Kudus itu mengalir kepada orang-orang sekitar saya, dan saya bisa mengalirkan Roh Kudus itu, saya bisa kasih Roh Kudus itu ke siapapun. Bisa tularkan Roh Kudus itu, rema itu ya. Tapi nanti di akhir zaman itu, zaman masa antikris, saya ngomong logos pun nggak akan jadi rema. Orang yang punya rema hanya orang-orang itu saja. Yang dia sudah ngerti. Lalu orang-orang yang sudah telanjur itu, yang sudah nggak punya rema, nah dia akan kering. Dia akan jadi pengkhianat. Nah, tanda-tandanya kan sudah mulai. Karena ini memang sudah benar-benar ditunjukkan orang-orang yang tidak punya rema itu akan berkhianat ya. Akan mementingkan diri sendiri. Karena dia nggak punya rema. Nah, dan itu berarti yang Matius 7:14 memang begitu ya? Nah, Matius 7:14 kita buka lagi ya, supaya ayatnya kita jangan salah. 21:14. 14 Pak, yang jalan sempit itu. Oh, nih. Ya. Masuklah melalui, nah sebenarnya kan ayatnya dari 12 dulu ya kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Itulah intinya. Masalahnya kan orang nggak begini kan. Masuklah melalui pintu sesak apa yang di atas tadi. Karena nggak semua orang mau begini. Maunya orang untukku dan untukku, nggak urusan dengan kalian. Nggak urusan dengan mereka. Pokoknya aku. Mementingkan diri sendiri. Makanya masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah dan luas jalannya menuju kebinasaan. Banyak orang masuk melaluinya. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa? Karena dia mau sangkal diri pikul salib. Itu kan jalan salib, Via Dolorosa. Saya lupa mau nyanyi lagu itu tadi ya. Via Dolorosa. Terima kasih mengingatkan. Via Dolorosa. Jadi itulah jalan salib. Intinya sebenarnya jadi orang percaya itu susah gampang apa gampang? Susah? Lebih enak untuk menjadi orang percaya. Tapi masalahnya tadi loh, orang mengira itu nggak enak. Kasus-kasus ini saya melihatnya adalah
Tuhan sedang mengajari komunitas kita dengan terang Oh. benderang. Orang kalau sudah masuk ke jalan yang sempit itu lebih, hidupnya lebih indah. Orang pikir pikul salib itu nggak enak. Enak. Makanya Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak, bebanku itu ringan. Ya kan? Tetapi kan kita berprasangka buruk. Yang namanya difitnah itu kita kudu bales. Kalau ini pencemaran nama baik ini. Dan akhirnya kita kepikiran sampai berani. Kalau saya enggak, saya mati itu tetap tidur, nontonnya tetap nonton. Saya mau latihan musik. Saya mau nggak pusing. Kayak Ibu Linda tadi. Pertamanya mungkin Anda akan kaget. Kalau saya udah nggak kaget, biasa. Begitu ya. Oke, lanjut.